Dari miliaran keluarga yang ada di dunia, ada banyak model dan ragam kalau kita kelompokkan. Yang pertama, ada yang modelnya ini model ring tinju, hobinya berantem melulu. Rumah tangga ring tinju itu semangatnya menjatuhkan lawan. Model yang kedua agak mirip-mirip, cuman mungkin beda level, rumah tangga pasar atau swalayan. Model yang ketiga agak kontradiktif, yaitu rumah tangga kuburan. Rumah tangga kuburan ini ada dua filosofi. Yang keempat, ada model rumah tangga hospital, rumah sakit. Ada dokter, ada pasien, ada perawat, ada yang dirawat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di pagi ini kita bisa berkumpul menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah, melanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga Allah limpahkan banyak kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Tema kita pagi ini seperti yang sudah terpampang di flyer, kita akan berbincang satu tema di dunia parenting atau keluarga, yaitu membangun keluarga berbasis masjid. Dari miliaran keluarga yang ada di dunia, ada banyak model dan ragam kalau kita kelompokkan. Ya, sebelum kita berbicara tentang model masjid, kita akan urai beberapa model yang lain. Kita perlu evaluasi. Jangan-jangan model ini ada di rumah tangga kita. Ya. Yang pertama, ada yang modelnya ini model ring tinju, hobinya berantem melulu. Rumah tangga ring tinju itu semangatnya menjatuhkan lawan, semangatnya mencari kemenangan, semangatnya menunjukkan bahwa lawan lemah kita kuat, lawan kalah kita menang, lawan salah kita benar. Ya, rumah tangganya penuh dengan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Ya, karena dalam ring tinju kadang-kadang bukan cuman adu jotos, tapi juga adu mulut. Sebelum adu jotos, kadang-kadang mulutnya sudah semangat untuk menjatuhkan lawannya. Tentu ini bukan rumah tangga yang ideal. Ya, dan kita akan tahu bahwa dalam rumah tangga seringkali, apalagi bagi kita yang sudah tua ini Pak, nggak penting benar salah, nggak penting menang kalah. Yang lebih penting membuat air mata dia tidak tumpah, ya, hatinya tidak resah, senyumnya tetap merekah. Nah, kira-kira gitu Pak. Ya, itu jauh lebih penting daripada menunjukkan siapa benar siapa salah. Ya. Model yang kedua agak mirip-mirip, cuman mungkin beda level, rumah tangga pasar atau swalayan. Tiap hari seperti pasar, ribut, suara keras, gaduh, ya, ada tukang obat yang selalu ceramah, ada emak-emak yang kalau nawar itu sadis gitu ya, ada mungkin juga copet, ada mungkin juga, ya, intinya seperti pasar, gaduh, ribut, teriak-teriak. Ya, tiap hari rumahnya selalu ada teriakan, ada bentakan, ada kata-kata yang keras. Ya, tetapi rumah tangga pasar itu juga ada filosofi yang lain, yaitu rumah tangga yang transaksional. Rumah tangga seperti pasar yang ada pedagang dan pembeli. Karakternya materialistik. Ada uang, abang sayang, tak ada uang, abang ditendang. Ya, materialistik transaksional ini pada tingkat yang paling ekstrim menjadikan anggota keluarga sebagai komoditas yang diperdagangkan. Ketika anak putrinya mau dilamar oleh seseorang ikhwan yang barangkali dari kalangan kurang terpandang, si bapak kemudian mengatakan, ini dulu
SD-nya dan TK selama 8 tahun saya habis 50 juta. SMP SMA-nya saya sudah keluar 40 juta. S1-nya ini saya sudah menghabiskan 50 juta. Terus kamu ngelamar maharnya cuma 5 juta gitu ya. Transaksional banget ini ya. Jadi menjadikan anak dagangan ya. Pada tingkat yang mungkin transaksionalnya halus, ini terkait dengan niat. Ada bapak ibu yang mendidik anaknya dengan harapan kalau besok nanti, kalau nanti anaknya sukses, anaknya jadi seorang pengusaha, anaknya bekerja di tempat yang bergaji besar, maka gantian anaknya nanti yang merawat orang tua, transfer tiap bulannya. Orang tua tinggal ongkang-ongkang kaki, kipas-kipas karena tiap bulan dapat kiriman dari anaknya. Tentu kita harus mengajarkan anak kita berbakti dan hormat kepada orang tuanya, tapi bukan dengan mengharap mereka lalu akan membalas jasa bapak dan ibunya. Kalau mereka itu melakukan, itu cuma bonus tambahan saja. Tapi jangan sampai ada niat bahwa kita mendidik, membesarkan anak dengan harapan nanti gantian. Ya, kamu kalau udah besar gantian yang transfer sebagaimana dulu bapak transfer kamu waktu sekolah. Ini transaksional. Kita ingin ikhlas bahwa ini titipan Allah, amanah yang diberikan pada keluarga kita, sehingga melakukannya semata-mata ya waqaddimu li anfusikum. Lakukan itu semua sebagai bentuk tabungan pahala di hari kiamat untuk diri kalian sendiri. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, model yang ketiga agak kontradiktif, yaitu rumah tangga kuburan. Rumah tangga kuburan ini ada dua filosofi. Yang pertama, kalau Anda lihat orang ziarah ke kuburan, biasanya lagi ngapain Pak di atas makam? Doa, zikir, wirid, dermimil lah pokoknya ya. Qomat kamit, entah baca Quran, entah baca zikir. Tapi yang dibacain komentar apa diem? Diem. Kira-kira kalau jawab yang terjadi apa Pak? Bisa kabur itu yang doa ya. Nah, filosofi rumah tangga kuburan itu berarti ada salah satu pihak yang dermimil terus gitu ya, ngomel terus, yang domelin diem aja gitu ya. Ya, yang biasanya yang suka gitu ibu atau bapak Pak? Oh ibu katanya ya. Jadi ibunya ngomel terus, bapaknya diem aja ya. Sekali bapaknya ngomong sekali aja ibunya kaget gitu ya. Ya. Tapi juga ada filosofi kedua, seperti suasana kuburan di malam hari, sunyi, senyap, sepi, horor, bahkan angker. Artinya ada rumah tangga yang sunyi, nggak ada komunikasi, diem-dieman ya, suasananya horor. Masuk rumah tuh kok rasanya nggak nyaman, nggak ada kehangatan, karena tidak ada komunikasi yang sehat antar pasutri. Tentu ini juga bukan rumah tangga yang kita inginkan. Yang keempat, ada model rumah tangga hospital, rumah sakit. Ada dokter, ada pasien, ada perawat, ada yang dirawat. Satu pihak maunya dirawat, diperhatikan. Satu tentu tidak imbang, tidak adil. Ya. Ada model rumah tangga hotel. Tahu Bapak Ibu, hotel itu kita ke sana ngapain? Istirahat, tidur. Datang hanya untuk tidur. Suami datang hanya untuk nanti datang untuk tidur, makan, minum, tidur, pergi lagi ya. Dan ini tentu bukan rumah tangga yang ideal. Nggak ada proses tarbiyah, nggak ada proses komunikasi yang sehat, nggak ada suasana pendidikan ya. Yang ada hanya sekedar dijadikan sebagai tempat istirahat. Nah, yang agak bagus itu rumah tangga sekolah, madrasah, lembaga pendidikan. Ada proses asih, asuh, asah, ada proses tarbiyah dan taklim, ada proses belajar dan mengajar, ada kepala sekolah dan ada gurunya. Kepala sekolahnya itu suami, gurunya itu istri, muridnya itu anak-anak kita ya. Bapak Ibu bisa lihat yang namanya sekolah, banyak sekali pelajaran dari filosofi rumah tangga sekolah ya. Dalam rumah tangga tadi berarti juga ada kenaikan kelas
sebagaimana anak-anak kita dari kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, tidak segitu-segitu aja. Artinya seorang suami harus memikirkan kenaikan kelas keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita terima ya tentang doktrin kenaikan kelas sebagai sebuah keniscayaan, karena memang kalau nggak naik kelas itu menyakitkan, nggak naik kelas itu banyak kerugian. Tapi sayangnya doktrin kenaikan kelas itu hanya berlaku di lembaga pendidikan, belum kita aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga. Padahal resiko tidak naiknya kelas dalam rumah tangga kita jauh lebih besar daripada tidak naik kelasnya anak kita di sekolah. Kalau anak kita di sekolah tidak naik, itu resikonya paling ngulang tahun depan. Paling bapaknya kudu nyiapin SPP 1 tahun. Ya paling wali kelasnya bosen, lu lagi ya, ketemu 4 tahun 5 tahun di kelas yang sama, muridnya itu juga, bosen nggak Pak kira-kira Pak? Bosen sekali. Ini kalau muridnya tidak ada kenaikan kelas, itu pasti bosen rasanya ya. Nah, bayangkan kalau tidak naik kelasnya kita, itu terjadi pada rumah tangga kita. Ekonominya nggak naik kelas. Anak 1 gajinya 1 juta, anak 2 gajinya 1 juta, anak 3 masih 1 juta juga, 4 masih 1 juta juga, 5 masih 1 juta juga. Kira-kira ada yang jadi korban nggak Pak? Pasti anaknya jadi korban ya. Anak 1 stok sabarnya 1, anak 2 stok sabarnya 1 juga, anak 3 stok sabarnya 1 juga. Itu istri bisa jadi korban nggak? Jadi korban. Level kewarasannya bisa berkurang nggak? Bisa berkurang. Maka harus ada kenaikan kelas, ekonominya naik kelas, kesabarannya naik kelas, kemampuan memikul bebannya naik kelas, kelonggaran hatinya naik kelas, sehingga semakin berat materi pelajarannya, semakin bisa kita nikmati. Coba bayangkan kalau ada anak kelas 1 materi ujiannya kelas 6, stres nggak Pak? Stres. Anak kelas 6 materi pelajarannya kelas 1, alah males nggarap. Nah, begitulah tiap hari. Kalau kita begitu-begitu saja, tidak ada progres, tidak ada peningkatan. Hidup hanya seperti siklus maaf binatang, makan, minum, tidur, kawin, punya anak, mati. Makan, minum, tidur, kawin, punya anak, mati. Begitu terus. Tidak ada amal yang bisa kita persembahkan. Maka dalam lembaga pendidikan yang namanya sekolah ini, yang ada adalah kenaikan kelas, sekaligus bahwa yang namanya pendidikan ada keunikan. Apa keunikannya? Tidak yang bagus di sana selalu bagus di sini. Apa yang kita lihat ini, para ustadz, para guru, antum yang di dalamnya terlibat mungkin pernah melakukan studi banding. Misalnya kita punya SMP, studi banding ke SMP sana. Kita punya pondok pesantren, studi banding ke pondok sini, pondok sini, pondok sini. Lalu kita terkagum-kagum kadang-kadang. Oh, ini bagus sekali sistemnya di sini. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita lihat di sana bagus, apa yang bagus di sana belum tentu cocok dipraktekkan di sekolah kita. Jadi mboten, Mbak? Iya. Ya, sama. Kalau kita melihat rumah tangga orang lain bagus, belum tentu dipraktekkan di rumah kita jadi bagus. Ya, Anda kemarin saya keliling ke 3 pondok di Pontianak, Pak. Pondoknya gratis semuanya. Ya. Tapi saya lihat, ya Allah, santri-santrinya ya kurus-kurus begitu kan, kurang terurus gitu ya. Karena kondisinya memang donat, pengelolanya bukan orang kaya, bukan orang yang duitnya cukup. Jadi saya nggak habis pikir kalau duit 300.000 itu dipakai buat makan 400 santri sekali makan. Berarti sekali makan berapa Pak? Mengkor 700 perak, 800 perak. Lah itu dapat apa? Itu menteri ekonomi aja pusing gitu kan. Ya, gimana cara mengelolanya? Ya, tapi itu terjadi pada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bagus di sana belum tentu bagus di sini. Kalau Anda iri ngelihat rumah tangga si fulan, Bi, lihat itu loh Bi, istrinya misalnya begitu ya. Suatu hari diajak jalan-jalan ke rumah temennya, masuk ruang tamunya ada sofa yang empuk, masuk ke dapurnya ada kitchen set yang lengkap, masuk ke ruang perpustakaannya ada koleksi digital yang luar biasa. Terus
Anda ngomong kayak gitu sama suami, kira-kira disenyumi atau dicemberuti, Bu? Cemberut. Yang cocok di sana belum tentu cocok di sini. Maka seperti sekolah harus mencari yang tepat modelnya. Anda ngajar anak SD, targetnya lulus bisa kerja, kira-kira ambiar nggak sekolahnya? Ya nggak bener. Lulus SD kok targetnya lulus langsung kerja? Ya enggak. SD itu ya lulus lanjut SMP, kan begitu ya. Ngajar pondok tahfidz lulus jadi dokter, ya nggak mungkin. Yang namanya sekolah tahfidz, pondok tahfidz, ya lulus jadi muhafidz, kan begitu. Nah, kita perlu melihat model istri kita, model anak kita ini cocoknya kemana. Maka dalam rumah tangga sekolah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harsul lakum, istri kamu sawah ladangmu, faktu harsakum annasitum. Istri termasuk juga anak mirip seperti sawah, mirip seperti ladang, mirip seperti kebun. Tidak semua tanah cocok ditanami padi, tidak semua tanah tepat ditanami singkong. Anda kalau di padang pasir tanami mangga, durian, numbuh nggak kira-kira, Pak? Tapi begitu ditanami kurma, ternyata kok hasilnya luar biasa. Indonesia subur, tapi kurma ya subur daunnya saja, ya buahnya sangat susah untuk tumbuh, kan macam gitu. Sama istri kita, anak kita punya bakat yang berbeda-beda. Kepala sekolah dalam hal ini, pimpinan rumah tangga harus ngerti mau dibawa apa yang bagus buat orang belum tentu bagus buat kita. Jenengan mungkin iring lihat ada seorang ikhwan ustadz, anaknya 10 hafidh-hafidhah semuanya. Anda pengen coba praktekkan, kira-kira itu suaminya bisa stres sendiri nggak? Loh, anaknya senengnya bal-balan, futsal, olahraga, nggak seneng kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah, begitu ya. Dipaksa ke dunia ilmiah, maka yang ada kita akan mengeluarkan biaya banyak, hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sekolah punya karakter yang berbeda-beda, rumah tangga juga bisa memiliki karakter sekaligus kontribusinya nanti berbeda-beda. Ada keluarga yang ditakdirkan Allah menjadi keluarga pejuang, ada yang ditakdirkan menjadi keluarga pedagang, ada yang ditakdirkan menjadi keluarga ulama, ada yang ditakdirkan menjadi keluarga pekerja, ada yang ditakdirkan menjadi keluarga politisi, dunia dokteran dan farmasi. Nah, masing-masing kalau kemudian sinergi itu akan tetap bisa berkontribusi kepada masyarakat dan memberikan apa namanya ya kontribusi dan pemberian yang terbaik. Maka seorang suami harus ngerti, saya akan berkontribusi apa dalam kehidupan manusia. Nah, inilah kalau dalam bab rumah tangga kita bahas tentang visi misi keluarga. Jangan sampai hidup tidak punya visi misi. Sekolah yang tidak punya visi misi sepi, nggak laku. Tapi kalau dia punya value, punya nilai yang dijual, dan itu mampu meyakinkan, maka banyak orang tua yang berbondong-bondong akan menyekolahkan di sana. Ya, kenapa? Karena dalam hidup ini seringkali posisi dan kedudukan tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah peran dan kontribusi. Dalam dunia nyata, termasuk kehidupan akhirat, yang dibayar mahal Allah bukan kedudukan dan posisi, tapi yang dibayar mahal itu adalah peran dan kontribusi kita. Anda bisa lihat dalam film-film itu, yang dibayar mahal bukan yang punya posisi dan kedudukan, tapi siapa yang paling banyak memberikan kontribusi dan peran. Nonton film Dilan, film anak SMA itu, yang dibayar mahal siapa, Pak? Ya anak SMA-nya, bukan gubernur Jawa Baratnya, bukan wali kota ya, atau bukan camatnya. Kalau di film tukang bubur naik haji, yang dibayar mahal ya tukang buburnya, karena di durasi 60 menit dia muncul 50 menit gitu kan ya. Sementara mungkin ada Pak Wali Kota beli cuman sekali, hanya nongol 2 menit di film tersebut, itu bayarannya sedikit. Artinya apa? Mau Anda jadi keluarga apapun, kalau Anda banyak memberikan kontribusi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih mulia daripada dikasih macam-macam sama Allah tapi tidak memberikan peran apa-apa ya. Nah, yang terakhir ini rumah tangga yang kita anggap paling ideal, yaitu rumah tangga berbasis masjid.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid ini ada dua dimensinya. Dimensi pertama adalah sholat berjamaah. Dimensi yang kedua adalah manajemen pengelolaan masjid yang profesional. Pada bagian kedua mungkin kita pernah mendengar Masjid Jogokarian, Munjalan, Masjid Al-Falah Sragen, yang bukan hanya difungsikan sebagai sholat berjamaah, tetapi juga memiliki peran yang multifungsi, sosial, ekonomi, kemasyarakatan, ya, sosial, ya, bahkan politik barangkali. Tentu politik dalam makna umum, ya. Ada divisi amal sosialnya, ada divisi ekonominya, ada divisi ibadahnya, ada TPA, TPQ, kajian, dan lain sebagainya. Walaupun Bapak Ibu, kalau mau kita sederhanakan, masjid itu intinya satu, sholat berjamaah. Adapun yang lainnya cuma tambahan, ya, sama, intinya satu, memberi nafkah lahir dan batin. Artinya begini, kalau ada masjid kajiannya makmur, PPQ-nya rame, bakti sosialnya, ya, ada divisi ekonominya, punya hotel, punya, tapi nggak ada sholat berjamaah. Tapi kalau ada masjid, nggak ada TA-nya, nggak ada TPQ-nya, nggak ada ini, enggak, itu tetap masjid. Sama Pak, dalam rumah tangga juga gitu, intinya memberi nafkah. Kalau ada suami ganteng, pinter, kemudian banyak follower, jago futsal, jago bola, suaranya merdu, kemudian banyak karya lagunya, tapi nggak pernah ngasih nafkah kepada istri anaknya, itu istrinya berhak mengajukan cerai nggak? Berhak. Mau nggak dikasih nafkah lahir batin. Tapi jenengan punya suami, nafkah lahir batin selesai, walaupun suaminya nggak ganteng, suaminya nggak pinter, suaminya nggak ustadz, suaminya nggak punya akun media, suaminya nggak macam-macam, Anda haram untuk minta cerai. Jadi inti daripada rumah tangga adalah memberi nafkah. Karena ada sebagian ikhwan, orang tua, bapak dalam hal ini punya mindset yang keliru, ya, kurang mengerti tentang konsep nafkah, padahal ini kewajiban yang paling pokok dalam rumah tangga. Rasulullah SAW ketika menstandarkan pernikahan itu bukan dilihat hafalannya berapa, followernya berapa, kedudukannya apa, enggak. Rasul hanya berkata, manistato'a minkumul ba'ah, siapa yang bisa memberi nafkah lahir batin, nikah. Itu standarnya. Sehingga dalam Islam kalau ada suami yang tidak menafkahi istri, ya, kalau nafkah batin 4 bulan, 4 bulan istri tidak dinafkahi batinnya, maka istri berhak mengajukan cerai. Kalau tidak dinafkahi lahir bagaimana? Sesuai dengan kesanggupan. Gak usah nunggu 4 bulan, 1 hari istri kita nggak dinafkahi, dolim itu, ya. Istri kita manusia Pak, ada perutnya, perlu diisi, ya. Sehingga kalau kemudian tidak diberikan, ini kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i isman ayyatruka man alahu, seseorang dikatakan dosa kalau dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Nah, dalam filosofi rumah tangga berbasis masjid kita menemukan beberapa poin. Poin yang pertama, ini saya nggak bicara tentang dimensi yang kedua, manajemen, saya berbicara satu saja, yaitu tentang sholat berjamaah. Apa yang bisa kita ambil dalam pelajaran sholat berjamaah untuk keluarga kita? Pertama, dalam sholat berjamaah ada imam dan ada makmum. Walaupun banyak manusia begini, tapi kalau nggak ada imamnya, nggak ada makmumnya, ini bukan sholat berjamaah. Maka dalam sholat berjamaah ada imam dan ada makmum. Dalam keluarga muslim ada imam dan ada makmum. Siapa imamnya? Suami, makmumnya anak dan istri. Ini prinsip pertama. Maka dalam keluarga muslim, istri tidak boleh jadi kepala rumah tangga. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Ada 2 alasan kenapa laki-laki dijadikan pemimpin. Satu, bima faddalallahu bihi ba'du mala ba'din, karena laki-laki diberi kelebihan
dibandingkan perempuan. Yang kedua, bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, dalam sholat berjamaah imam wajib ditaati, makmum wajib mentaati. Seperti apapun keadaan imamnya, bagaimanapun banyak makmumnya. Walaupun imamnya lulusan SMP, makmumnya S2, S3, walaupun imamnya bergaji UMR, makmumnya pengusaha beromset miliaran, walaupun imamnya berusia 20 tahun, makmumnya berusia 40, 50, 60 tahun, walaupun imamnya rakyat jelata, makmumnya para penguasa, tetap yang namanya makmum wajib taat kepada imam. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Kalau gara-gara imam punya kelemahan lalu makmumnya ngeyel nggak mau ikut, ini bukan makmum yang benar. Ya, makmumnya dosa. Sama ibu-ibu sekalian juga begitu. Walaupun suaminya pendidikannya lebih rendah, gajinya lebih kecil, usianya barangkali lebih muda, Anda sebagai makmum wajib taat kepada imam. Contohnya siapa? Pernikahan Rasulullah SAW itu yang paling ideal. Ketika menikah dengan Bunda Khadijah, usia Ibunda Khadijah lebih tua dari Nabi, hartanya lebih banyak dari Nabi, pengalamannya lebih luas dari Nabi. Nabi usianya lebih muda, hartanya lebih sedikit, pengalaman rumah tangga nggak ada dibandingkan Ibunda Khadijah yang menjanda beberapa kali. Maka tentu Ibunda Khadijah lebih ngerti dunia urusan rumah tangga. Namun begitu Nabi menikahi Ibunda Khadijah, maka Ibunda Khadijah tidak pernah membantah sekalipun sepanjang hayatnya, baik dalam konteks Rasulullah sebagai suami murni maupun ketika sudah menjadi Nabi. Ya, maka Rasulullah memberikan sebuah nasihat yang indah tapi sangat berat bagi wanita. Apa kata Nabi? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat ramadana wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Kalau ada istri yang sholat 5 waktu, Nabi cuma nyebut 5 waktu, nggak pakai bangun malam, nggak pakai tahajud, nggak pakai witir, nggak pakai qobliyah ba'diyah, nggak pakai duha. Wa shamat ramadana, puasa Ramadan, nggak pakai Syawal, nggak pakai Senin Kemis, nggak pakai Daud. Wahafizat farjaha, cuman menutup aurat. Nabi nggak nyebutkan infak, sedekah, zakat, haji, umroh, bangun madrasah, enggak. Wa ata'at zaujaha, tetapi apa? Taat kepada suaminya. Qilalaha, wanita yang seperti ini nanti pada hari kiamat dikatakan padanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Maka berdasarkan hadis ini saya berkesimpulan, kalau ada perempuan ustadzah, hafidhoh, hajah, ahli sedekah, ahli tilawah, ahli bangun malam, punya madrasah, punya pesantren, pokoknya ibadahnya paling jempolan, tapi tidak dikaruniai ketaatan kepada suaminya, membangkang tiap hari kepada suaminya, maka di akhirat akan kalah kedudukannya dengan muslimah yang nggak pernah ke masjid, yang jarang ngaji, yang jarang ngikuti majelis ilmu, nggak pernah sedekah, nggak pernah haji, nggak pernah umroh, sing penting sholat, puasa, menutup aurat, tetapi dia taat kepada suaminya. Itu bisa mengalahkan kedudukan muslimah yang pertama tadi. Wah, ntar bapak-bapak pulang langsung, Tumi, inti pengajiannya tuh itu. Belum sholat gampang kan tuh? Gampang. Puasa? Gampang. Nutup aurat? Nomor 4 gimana nomor 4? Amalan paling abot di akhir zaman itu taat kepada suami, itu paling berat sekali. Ya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, itu nomor 2. Nomor 3, nah ini agak sensitif nih Pak. Bapak-bapak mungkin senyum, ibu-ibu mungkin cemberut. Nomor 3, dalam sholat berjamaah kata Rasulullah SAW, berdua lebih baik daripada sendiri, bertiga lebih baik daripada berdua, berempat lebih baik daripada bertiga, semakin banyak pahalanya.
Oh, geleng-geleng nggak paham, pura-pura nggak paham. Ya. Dalam rumah tangga semakin banyak makmumnya, semakin besar pahalanya. Maksudnya apa itu Ustaz? Gitu ya. Baik makmumnya itu anak maupun makmumnya itu istri. Makmumnya anak apa dalilnya? Saya harus sampaikan dulu secara ilmu, jangan protes dulu ya, dengerin sampai selesai baru boleh komentar ya. Nomor satu, kalau makmumnya banyak kata Rasulullah apa? Tazawwajul wadudal walud, menikahlah engkau dengan wanita yang penuh cinta dan subur kandungannya. Fa inni mukasirun bikumul umam, karena aku sangat membanggakan banyaknya jumlah kalian di hari kiamat. Nah kalau istri lihat, Ibnu Abbas berkata, khairukum aksarukum nisa, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya, karena Rasulullah dan para sahabat adalah yang paling banyak istrinya. Sebentar dulu Bu, saya lanjutkan. Bapak Ibu, kalau masuk masjid jamaahnya 200, 100, itu biasa atau luar biasa? Biasa, di mana-mana masjid banyak, masuk masjid Nur Mirah, masuk masjid Arafah, masuk masjid Ibadur Rahman, ngelihat sholat kayak gitu biasa, nggak banyak komentar. Tapi jenengan kalau masuk Masjidil Haram, kira-kira komentar nggak? Masya Allah, ini berapa juta jamaah, ini bangunannya habis berapa triliun, ini listriknya habis berapa juta megawatt. Tukang pelnya saja ada 1.700. Ini sound sistemnya ini yang buat siapa nih? Ini apa namanya, kabel-kabel listrik yang mendesain siapa? Gimana ya cara ngaturnya ya? Anda pasti geleng-geleng kepala. Sama, kalau cuma ngelihat ada suami, istri satu, anak dua, itu biasa tuh luar biasa. Akeh tunggale Pak, gitu loh ya. Tapi Anda dengar ada suami, istrinya 4, anaknya 48 misalnya. Kira-kira jenengan geleng-geleng gak Pak? Masya Allah, ini butuh pembantu berapa? Rumahnya segede apa? Ya, terus suaminya kerja di mana ya? Itu cara ngatur empatnya supaya akur gimana ya? Itu mendidik anak-anaknya kayak apa ya? Itu kerjanya di mana sih? Ya, terus gimana cara mendidiknya? Kok anaknya? Wah, itu mesti kita akan begitu. Nah, tapi, ini closingnya yang penting. Kalau jenengan itu levelnya, bapak-bapak, jenengan itu levelnya cuman imam masjid Nur Mirah, jangan memaksa diri jadi imam Masjidil Haram, gitu loh ya. Paham ya Pak? Iya. Engkau ndredeg nggak bisa keluar suaranya, malah dibully sama jamaah yang segitu banyak. Tapi gini-gini saya pernah jadi imam Masjidil Haram loh Pak. Imam masbuk gitu loh ya. Karena terlambat yuk bikin jamaah sendiri gitu ya. Oke, sepakat ya Pak ya. Semakin banyak jamaahnya semakin besar pahalanya, kalau mampu mengurusi banyak jamaah. Nah, kalau levelnya Nur Mirah ya jangan nyoba jadi imam Masjidil Istiqlal dulu, jangan, nggak boleh, itu harus izin itu loh. Jadi imam Masjidil Istiqlal itu prosesnya panjang, apalagi Masjidil Haram. Nah sama ya, kalau mau menikah lagi itu prosesnya juga panjang ya. Baik, yang keempat, dalam sholat berjamaah kadang-kadang imam lupa. Apa sikap makmum kalau imam lupa bacaannya? Nah, nomor satu, izinkan imam mengingat dulu hafalannya, jangan langsung ditegur, jangan langsung ngegas dari belakang mengingatkan. Biarkan imam memberikan membetulkan bacaannya sendiri. Artinya apa? Kalau suami keliru, istri jangan buru-buru ngegas. Izinkan suami salah dan memperbaiki kesalahannya, jangan langsung dikritik. Ini yang pertama ya. Jadi nomor 4 ya. Nomor 5, kalau imam itu keliru bacaannya, siapa yang paling berhak menegur? Makmum yang ada di belakangnya, yang paling dekat dengan imam. Jangan sampai imam bacanya salah, jamaah yang di shop 15 teriak menegur imamnya. Ini ada dua hal. Satu, suaranya dia harus keras tapi nggak kedengaran ya, bising ya, sehingga imam juga nggak paham-paham.
Tapi kalau yang menegur itu yang soft pertama, makmum cukup bersuara lirih tapi imamnya bisa mendengar. Apa pelajarannya? Ibu-ibu kalau pengen negur suaminya jangan teriak-teriak dari jauh. Mendekatlah secara fisik juga secara hati. Suami kalau dalam posisi hati Anda jauh, Anda menegur, yang ada sakit hati. Kenapa dua orang yang lagi marahan suka teriak-teriak? Padahal cuma di depan mata, ya. Waktu dia teriak, tujuannya supaya yang diajak ngomong itu denger. Tapi masalahnya hatinya lagi jauh, ya, sehingga dia butuh menaikkan suaranya. Yang diajak ngomong karena diteriaki, dia juga pengen balesnya dengan suara tinggi. Tujuannya supaya yang diajak bicara denger. Namun makin tinggi suaranya, makin jauh hatinya. Akhirnya makin naik lagi suaranya, makin naik suaranya, makin jauh hatinya. Akhirnya teriaknya makin meninggi dan berkelahi. Bapak Ibu pernah lihat orang pacaran nggak? Ada nggak yang waktu pacaran teriak-teriak? Nggak ada. Ngomongnya pelan-pelan. Bahkan kadang-kadang nggak perlu ngomong, cukup pakai kedipan saja sudah paham. Itu. Kenapa? Hatinya bukan sekedar berdekatan, tapi sudah menyatu, gitu Pak. Ya, makanya kalau mau negur suami, satukan dulu hatinya, minimal didekatkan, baru ngomong. Jangan sambil posisi berdiri goreng ikan, teriak-teriak, "Abi, tabung gas tolong bawa ke sini." Jangan begitu, ya. Ibu tinggalkan dulu kompornya, suami lagi duduk baca, buka HP, jenengan bersimpuh, tepuk pahanya, "Bibi, bisa dibantu. Umi butuh tabung gas." Insya Allah itu dengar daripada jangan teriak-teriak, ya. Baik, nomor 5. Nomor 6, ya, kalau imam keliru, cara negurnya gimana Pak? Subhanallah, harusnya ruku kok bablas sujud, harusnya duduk tahiyat kok bablas berdiri. Makmumnya menegur dengan kata-kata subhanallah, subhanallah, ya. Artinya kalau imam keliru, nggak boleh makmum negur dengan bicara yang kasar. Ada nggak Pak, imamnya salah, makmumnya teriak-teriak, weh, keliru, sujud, gitu ya? Ada yang gitu Pak? Nggak ada. Makmum menegur dengan kalimat subhanallah. Artinya kalau istri menegur suaminya, sebutlah nama Allah, ingatkan tentang Allah, jangan jatuhkan harga dirinya. Laki-laki paling pantang ditegur di depan umum, ya. Laki-laki kalau ditegur di depan banyak orang, pilihannya cuma dua. Satu, dia akan ngelawan. Dua, dia akan meninggalkan. Jadi ibu-ibu harap perhatian. Ini jangan sampai tegurannya menjatuhkan harga diri suami. Yang ketujuh, ya, ketujuh ya Pak, ya. Yang ketujuh, kadang-kadang imam itu salah. Rakaat keempat harusnya duduk tahiyat, malah lanjut berdiri. Sayangnya imam sudah terlanjur berdiri. Nah, kalau imam sudah terlanjur berdiri, maka nggak boleh balik lagi. Walaupun makmumnya teriak subhanallah, 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 tetap makmumnya yang ngalah, harus mengikuti imam. Kecuali kalau baru Allah, tiba-tiba subhanallah, nah duduk lagi. Tapi kalau sudah berdiri sedekat, baca bismillah, nggak boleh dia mundur lagi duduk tahiyat. Makmumnya jangan ngeyel, imam ini malah keliru, nggak turun-turun, aku nggak mau berdiri. Ya Allah, mau salam malah berdiri lagi. Jenengan nggak boleh begitu. Artinya apa? Kadang-kadang Bu, ada kebijakan suami yang jengkelin istri. Gimana Pak? Iya, tapi istri tetap wajib taat. Nggak boleh kemudian ngeyel walaupun imamnya salah, kecuali kesalahannya fatal. Sholat maghrib 6 rakaat, nah itu imamnya kudu dilengserkan, cari imam baru, gitu ya. Atau imamnya sudah keliru yang jelas-jelas tidak sah jadi imam. Wong kentut 3 kali kenceng kedengaran semua jamaah, kok nggak mundur-mundur, itu kan ya. Nah ini imamnya yang kudu dilengserkan. Ibu bisa cari imam yang baru, gitu ya. Yang kedelapan, dalam sholat berjamaah, imam harus tahu diri. Kalau makmumnya ada yang tua, yang sakit, yang musafir, bacanya jangan panjang. Seperti Rasulullah ketika jadi imam, tiba-tiba ada suara tangisan bayi, maka beliau rendahkan, pendekkan bacaannya.
Ini ya. Kemudian yang ke-9, dalam sholat berjamaah imam harus menegur makmum yang salah. Rasulullah pernah meluruskan barisan yang agak mencong. Rasulullah pernah menegur sahabat yang ketika sholat jalannya lari-lari, bahkan ada yang sambil ruku sambil jalan. Rasul kemudian menegur mereka. Artinya jadi suami harus mengingatkan anak dan istrinya kalau terjadi kesalahan dan penyimpangan. Yang terakhir, seorang imam harus apa? Meletakkan jamaah yang terbaik di belakangnya, supaya kalau imam nanti keliru dia bisa mengingatkan, supaya kalau imam nanti batal bisa menggantikan, kalau imam uzur juga bisa menggantikan. Sama ibu-ibu, kadang-kadang kondisi suami tidak memungkinkan untuk melanjutkan kepemimpinan, entah karena dia sakit menaun, entah karena LDR bertahun-tahun, entah karena di penjara, entah karena meninggal dunia, di mana suami tidak bersama dengan istri, maka istri harus bisa menggantikan peran suami untuk membimbing anak-anaknya. Tidak 24 jam suami bersama dengan istri dan anak-anaknya. Maka kadang-kadang jadi suami yang terlalu baik sekali, ngurusi semuanya, itu bisa tidak baik buat istri. Ada kisah nyata, seorang istri punya suami baik sekali, semua kebutuhannya tercukupi, terpenuhi, pokoknya terladeni semuanya. Suatu hari Allah uji, suami meninggal dunia kena serangan jantung setelah sebelumnya bapak ibunya akhwat ini meninggal dunia. Ya, nah apa yang kemudian terjadi? Istri betul-betul limbung. 2 bulan nggak bisa keluar kamar, 4 bulan belum bisa move on, anak-anaknya keleleran, nggak ada yang ngurusi sekolahnya, nggak ada yang ngurusi masaknya, sampai keluarga besarnya didatangkan, dan istri nggak move on karena merasa kehilangan suami yang selalu menjadi tempat tumpuan. Jadi bapak-bapak kadang-kadang terlalu baik banget sama istri itu nggak baik, Pak. Ya, istri harus dilatih pada beberapa kasus untuk mandiri menyelesaikan masalah sendiri. Kita pengen seperti kisah salaf, ada seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, kerabatnya datang bela sungkawa, semua berduka dan mengungkapkan kalimat-kalimat semacam itu. Lalu istrinya mengatakan, araftuhu akalan walaysa rozakon fa idza dhahabal akal fa baqiya rozak. Yang saya tahu suami saya itu pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Kalau sang pemakan rezeki telah pergi, Allah sang pemberi rezeki yang tersisa untuk kami. Masya Allah, ini perempuan yang luar biasa, hasil didikan laki-laki yang luar biasa. Jadi kadang-kadang terlalu baik itu tidak baik. Mas-mas yang belum menikah, kalau misalnya mau ngelamar akhwat ditolak, kalau katanya kamu kok nolak saya, kenapa? Kamu terlalu baik buat saya. Itu maksudnya nggak baik begitu, Pak. Ya, jadi jangan kepedean. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.